Dr. Yanti Jabri yang hari ini masih setia terus sampai berakhir kegiatan, peserta seminar nasional yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu yang dirahmati Allah, dan lebih khusus peserta seminar yang alhamdulillah sampai saat ini masih juga tetap setia dalam kegiatan yang kita rencanakan pada hari ini, insya Allah sesuai dengan perencanaan awal 1 hari full. Next Pak Saudin. Next. Adapun materi yang nanti kami sampaikan dalam seminar ini adalah evaluasi kebijakan. Diulangi. Sheet pertama dulu Pak. Ya, evaluasi kebijakan Merdeka Belajar dalam implementasi pendidikan ceria. Tentunya kita ataupun kami di Gorontalo Utara ada secara konseptual, yakni inovasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang diramu dalam bentuk atau komitmen pemerintah daerah yang dikenal dengan pendidikan ceria. Sebetulnya ceria ini adalah sebuah desain yang merupakan konsep inovasi yang merujuk kepada apa yang menjadi tema seminar nasional hari ini, yakni inovasi pembelajaran berbasis multidisipliner, pendidikan dalam kompleksitas problematika global. Sebetulnya ke situ arahnya. Nah, oleh karena itu, dalam hal kebijakan ini tentunya kami melihat perlukah konsep yang telah dijalankan 5 tahun kemarin ini perlu dievaluasi atau tidak. Atau paling tidak variabel-variabel penentu konsep kebijakan pendidikan ceria ini perlu kita lihat dari sisi keberhasilan atau tidak. Atau mungkin ada perspektif lain. Nah, oleh karena itu konsep ini yang memotivasi kami untuk perlu ada sebuah kajian, dan kajian ini insya Allah akan ditindaklanjuti secara lebih teknis di dalam konsep penelitian. Lanjut. Nah, kita lihat ini kalau secara umum konsep dasar Gorontalo Utara itu kami tidak melihat lagi sejak perkembangan ataupun terbentuknya tahun 2007. Tetapi paling tidak bahwa kita hanya melihat keberadaan Gorontalo Utara itu secara konsep geografisnya pasti lebih berada pada daerah-daerah pesisir yang dalam hal ini ada kurang lebih 86 daerah pesisir. Jadi memang secara positioning letaknya itu memang strategis sebab berada pada lintas batas Sulawesi. Sehingga dalam hal konsep strategi pengembangan daerah yang harus didukung oleh konsep-konsep pengembangan pendidikan, jadi perlu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai inovasi percepatan pembangunan di Gorontalo Utara. Lanjut. Nah, kita lihat memang di dalam hal konsep penyelenggaraan program secara umum, tentunya analisis SWOT itu memang penting. Nah, kita lihat Gorontalo Utara itu memang memiliki pantai yang kurang lebih 137 km. Ini luas sebetulnya. Sisi lain Gorontalo Utara juga termasuk pada daerah yang kapasitas fiskal itu rendah. Ini sebesar kurang lebih 36 miliar. Memang kalau dilihat dari posisi itu setiap tahunnya juga meningkat, tetapi peningkatannya tidak terlalu signifikan dengan keberadaan kebutuhan yang harus kita capai. Maka ini harus setidaknya ada beberapa inovasi-inovasi yang harus kita lakukan untuk memacu percepatan itu sendiri, program itu sendiri. Selanjutnya juga Gorontalo Utara memiliki potensi pulau. Sehingga kemarin kami di Gorontalo Utara itu melaksanakan program studi kerjasama dengan perguruan tinggi, yakni dalam hal ini Universitas Negeri Gorontalo, yakni melaksanakan ada 2 program lebih identik dengan pengembangan daerah, yakni prodi pendidikan dan prodi perikanan dan kelautan dan lingkungan hidup. Ini kita lihat dari sisi destinasi wisata, kita memang terkenal juga dengan adanya ada Saronde, ada Dienumo, dan mungkin hari ini lebih trennya itu adalah Pantai Minanga. Di samping juga ada yang sudah mulai masuk hari ini adalah Mohinggito, Pulau Mohinggito. Jadi kalau mungkin kita lihat dari potensi itu juga Gorontalo Utara itu secara popularitas secara nasional bahkan internasional, kita lebih banyak dikenal itu adalah
pantai, mohon maaf ya, Pulau Saronde. Nah, ini juga perlu ada langkah-langkah strategis untuk pengembangan yang pada dasarnya ini sangat berkaitan dengan inovasi penyelenggaraan pendidikan. Lanjut. Nah, kita lihat dulu. Ya, kita lihat IPM, Indeks Pembangunan Manusia kita memang kalau dilihat ini agak trennya naik. Kalau kita lihat, kami ambil saja untuk 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir. Ya, ini di tahun 2018 itu IPM kita itu berada pada 64,06%. Nah, kita lihat 64,52 2019, 64,86 di 2020 dan 65. Nah, ini tentunya tidak lepas dari sebuah lonjakan yang harus didukung upaya bahwa lonjakan ini tidak terlalu signifikan. Kita lihat perbedaan 0,6 ke 52 itu tidak mencapai 1 poin. Apalagi nah kita nanti beranjak itu di tahun 2020 ke 2021 kita beranjak dari 64,86 kita beranjak ke 65,21. Nah, ini memberikan sebuah isyarat bahwa konsep pengembangan program yang kita lakukan di 2020 itu lebih banyak kita bermitra dengan beberapa perguruan tinggi untuk mengembangkan ide gagasan, program-program yang bersifat inovatif yang lebih di backup oleh SDM yang unggul. Nah, oleh karena itu kita lihat kita sudah bisa pastikan bahwa ketika SDM kita memiliki kualitas lebih tinggi, maka ini juga sangat berpengaruh dengan indeks pembangunan manusia itu sendiri. Nah, kita lihat di sini, walaupun indikator capaian di indeks pembangunan manusia itu sendiri bukan semata-mata dilihat dari unsur pendidikan. Next. Nah, sekarang setting atau paradigma kita apa yang harus kita ubah? Ya, jadi ini yang mungkin kalau dilihat atau mungkin ya, ini kalau dilihat konsep perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan itu yang diramu di dalam konsep implementasi kurikulum merdeka. Jadi yang semula kita ke teacher center education, kita menjadi ke student center education. Nah, ini kalau secara teoritisnya ini kita tidak perlu beli penjelasan. Seperti mana peralihan paradigma pendidikan itu sendiri. Yang pada ujung-ujungnya ketika diramu secara konseptual dalam regulasi penyelenggaraan teknis pendidikan dalam kurikulum itu inilah yang menjadi esensi dasar. Jadi paradigma kita harus berubah. Yang semula dia berpusat pada guru, maka ini kembali lain. Nah, inilah yang mungkin perlu kita lihat. Lanjut. Nah, terus apa sih yang harus kita lihat dalam konsep paradigma itu? Merubah paradigma itu tidak semata-mata bahwa, loh, kenapa? Nah, harus kita melihat, mengapa pendidikan? Mengapa sekolah? Dan bagaimana sekolah ceria itu sendiri? Nah, ini konsep yang sangat bertalian dengan konsep perubahan paradigma tadi. Kok kenapa pendidikan? Sama dengan orang marah-marah. Kok kenapa dia marah-marah? Nah, ini juga begini. Mengapa pendidikan? Terus ketika kita bicara pendidikan, orientasi teknisnya kan berada satuan pendidikan. Nah, mengapa sekolah? Ada apa dengan sekolah? Sehingga dengan mengajukan pertanyaan, mengapa pendidikan, mengapa sekolah, dan mengapa kalau bicara pendidikan secara umum, bagaimana gurunya, mengapa, dan sebagaimana yang mungkin untuk pertanyaan, maka bagaimana dengan sekolah ceria? Bisakah hal ini membackup? Ini yang perlu. Sisi lain ini bahwa konsep pendidikan ceria ini sejak dimulai pada kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang merupakan penjabaran konsep visi misi bupati dan wakil bupati. Nah, ini yang kita lihat. Bisakah pendidikan ceria memacu atau menjawab pertanyaan mengapa pendidikan? Apakah pendidikan ceria bisa menjawab mengapa atau ada apa dengan sekolah? Nah, ini yang perlu kita lihat bersama. Lanjut. Nah, sebelum kita melihat itu, ini sudah ya, sudahlah ya. Maka kita melihat itu bahwa kita harus merefleksi apa sebetulnya tantangan pendidikan. Tantangan pendidikan itu baik secara nasional, itu ada transformasi digital. Saya juga tidak perlu menjelaskan detail. Lokal wisdom.
atau mungkin karakter lokal. Seringkali kan pengaruh pendidikan itu ini lebih lebih saya sampaikan bahwa keberadaan lokal karakter lokal wisdom ini lebih melihat bahwa bagaimana keberadaan lokal penyelenggaraan pendidikan kearifan lokal itu berpengaruh terhadap struktur kebijakan pendidikan secara nasional. Nah, ini yang perlu kita lihat. Terus yang selanjutnya adalah description-nya. Inilah. Nah, semua ini akan beralih ataupun berorientasi pada lokusnya itu atau belanganya itu adalah sekolah. Inilah secara kelembagaan yang menjawab tantangan itu. Memang ini kalau dilihat dari konsep ini agak kontroversi dengan konsep pendidikan luar sekolah. Karena kalau pendidikan luar sekolah tidak harus berada pada kelembagaan, harus kita belajar. Tetapi kan kalau pendidikan luar sekolah itu lebih orientasi pada long life education. Jadi belajar sepanjang tanpa harus melihat bahwa harus ada kelembagaan. Nah, tetapi dalam konsep ini kita harus melihat, kita harus mengerucutkan bahwa sebetulnya walaupun tidak ada bangunannya, tetapi sekolahnya harus ada. Kita tidak melihat bahwa kalau ada sekolah ada bangunan, bukan seperti itu pemahamannya. Nah, semuanya itu yang saya bilang tadi bahwa bagaimana dengan pendidikan, bagaimana dengan sekolah, itulah tantangan. Lanjut. Nah, dengan demikian pendidikan atau kebijakan penyelenggaraan pendidikan mencoba untuk melakukan desain, yakni dengan konsep dasar ceria. Kita lihat cerdas dalam hal ini secara variabel sistem konseptual adalah bagaimana orang cerdas itu memiliki pikiran, memiliki daya nalar, konsep berinovasi. Terus yang kedua ramah, interaktif, dan predin. Nah, kita lihat bagaimana konsep seorang guru, sisi lain dia punya pikiran bagus, nalarnya luar biasa, tapi tidak bisa berinteraksi dan berdaya nalar. Terus yang kedua amanah. Nah, amanah ini kalau ambil ini variabelnya adalah akuntabel, terbuka, dan etik. Nah, bagaimana itu? Nah, terus yang selanjutnya adalah empatik. Dia punya hati dan perasaan. Bagaimana seorang guru yang mengajar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui ramu mewujudkan profil pelajar Pancasila, sisi lain dia tidak punya nurani dan hati. Nah, ini bisa secara hierarki bahwa ini juga berpengaruh secara struktur di layanan penyelenggaraan pendidikan di dinas pendidikan. Terus yang terakhir adalah inovatif, mengolah dan menciptakan. Jadi memang konsep inovatif ini kita tidak bisa terjemahkan secara sempit, tetapi kita lebih terjemahkan secara komprehensif, bukan cuma kita mengolah, kita menciptakan, tapi bagaimana upaya-upaya kita bahwa konsep kebijakan tantangan pendidikan yang disampaikan tadi, bagaimana dengan pendidikan, bagaimana dengan sekolah, merujuk kepada konsep pengembangan pendidikan secara nasional dan penjabaran visi misi dan desain pengembangan pendidikan di Kabupaten Gorontalo Utara, ini yang perlu kita lihat. Next. Nah, bagaimana dengan sekolah ceria? Jadi kita lihat wadahnya. Oleh karena itu memang kita secara konsep pengembangan program orientasi pada pembiayaan, memang Gorontalo Utara itu kita pacu untuk itu dari sisi pemenuhan fisik. Bahkan target kita dalam hal keluasan pembelajaran yang menyenangkan itu di sekolah sepanjang jalan itu memang sudah diprogramkan oleh pemerintah daerah untuk harus bahkan pemagarannya sudah menjadi kebijakan pemerintah daerah. Nah, ini salah satu contoh. Di samping pemenuhan sarana prasarana dengan bingkai tetap memperhatikan ketersediaan anggaran. Kedua juga bagaimana orangnya. Nah, orangnya ini kami berikan ilustrasi bahwa dan siswanya. Orangnya dimaksud di sini ini adalah bagaimana guru ataupun tenaga pendidikan kependidikan itu memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai baik dari sisi pemenuhan kualifikasi pendidikan maupun pemenuhan kualitas. Jadi itu pemenuhan kualitas yang didukung oleh kualifikasi yang memadai. Kami berikan contoh untuk Gorontalo Utara itu hari ini melaksanakan program kerjasama yang sebelumnya 50 orang dengan Universitas Negeri Gorontalo, yakni Pascasarjana, dengan 6 program studi S2, dan juga kami melaksanakan kerjasama Prodi S1,
PG PAUD dengan Universitas Terbuka, dan juga Prodi Teknik Informatika, mohon maaf ya, keolahragaan dan Teknik Informatika dengan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, inilah upaya kita untuk bagaimana orangnya itu desainnya. Terus materi pembelajarannya kami juga telah merubah desain regulasi, yakni Perda penyelenggaraan pendidikan yang sebelumnya tidak mengakomodir SMA SMK setelah beralihnya kewenangan penyelenggaraan pendidikan SMA SMK provinsi, tetapi dengan konsep ini kami melakukan perubahan regulasi, yakni merubah Perda penyelenggaraan pendidikan nomor 12 tahun 2012 ini kita rubah di tahun 2021 dan ini diparipurnakan tahun 2022. Dan terus yang keempat adalah bagaimana metode dan interaksinya. Nah, inilah yang mungkin menurut saya mungkin walaupun secara umum tapi bisa didetail seperti apa sekolah cerah itu sendiri. Next. Nah, dengan konsep ini maka ada upaya gerakan yang harus kita lakukan, ini membongkar sistem kemapanan. Ini konsepnya. Bagaimana? Transformasi pendekatan kurikulum itu sendiri, yang kedua transformasi pembelajaran, dan yang ketiga transformasi evaluasi, selanjutnya transformasi metode pembelajaran, dan transformasi peran orang tua. Nah, memang kalau kita lihat di sini, ini sangat relevan dengan sistem transformasi pendidikan secara nasional. Nah, inilah. Nah, ini yang kita relevankan. Dalam hal ini harus yang kita bongkar di dalam konsep merubah paradigma ini adalah bagaimana transformasi pendekatan kurikulumnya, sehingga oleh karena itu kemarin juga kami telah melaksanakan pengembangan kurikulum muatan lokal yang lebih mengoptimalkan peran pengawas dan kepala sekolah, bahkan sampai ada pelatihan dan seterusnya. Demikian juga transformasi materi pembelajaran, evaluasi metode pembelajaran, dan peran orang tua. Memang kalau dilihat dari sistem membongkar sistem kemapanan terkait dengan transformasi peran orang tua ini tidak luput bahwa kita kembali banyak tantangan, karena orientasi pemikiran paradigma masyarakat umumnya ataupun orang tua itu tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kita minta peran orang tua untuk membantu pengembangan pendidikan pasti sedikit bermasalah, sehingga juga ini kami menyadari trauma dari penyelenggara pendidikan sendiri. Tetapi dengan adanya konsep pendidikan ceria yang mengedepankan sistem keramahan, nah, insya Allah ini bisa terjawab. Next. Nah, bagaimana mendaratkannya? Jadi, bagaimana ini istilah yang kami gunakan? Bagaimana mendaratkan ini? Dalam hal ini mengimplementasikan, yakni pematangan konsep regulasi, sebagaimana saya sampaikan tadi, upgrading jadi kompetensi guru, kurikulum, sapras, dan terakhir pilot project implementasi bertahap. Nah, ini yang kita lakukan juga. Memang beberapa hal yang telah kami lakukan kemarin, pilot project-nya, tetapi dalam hal ini banyak hal yang jadi tantangan, tetapi juga di tahun 2022 ini, 23 insya Allah ini bisa tercapai. Next. Nah, ini bagaimana strategi percepatan implementasi? Nah, terkait dengan kurikulum Merdeka. Nah, dengan konsep ini bahwa ini kita lakukan pembentukan Pokja yang sudah dilakukan oleh teman-teman, mengaktifkan akun belajar, melakukan rapat Pokja, dan selanjutnya memastikan pengawas penilai kepala sekolah mengalami cara mengaksesnya. Seterusnya menuntut kepala sekolah. Nah, memang kalau dilihat di sini, apalagi kalau menuntut kepala sekolah dan guru untuk logik di PMM, ini sebetulnya adalah konsep secara nasional, tetapi kan kebijakan pendidikan itu tidak bisa bersifat parsial. Yakni kita harus mensinergikan antara konsep pengembangan pendidikan, konsep kebijakan pengembangan pendidikan daerah dengan konsep pengembangan pendidikan secara nasional. Next. Ya, ini kami juga tidak meneraskan lagi strategi percepatannya. Sekarang kepala sekolah, guru membentukan komunitas belajar, ini juga tantangan kita, mendorong, memantau kepala sekolah, sehingga kalau dilihat sebetulnya dari sisi penyelenggaraan pendidikan ini Gorontalo Utara yang mendahului ini, walaupun ini secara konsep ini adalah hal kebijakan secara internal di pemerintah daerah, tetapi ini alhamdulillah relevan dengan konsep kebijakan transformasi pendidikan nasional. Lanjut, kami tidak mengulas lagi. Nanti kalau mungkin Anda bertanya, disilahkan. Next.
Arah kebijakannya pendidikan ceria, hasilnya pada kurikulum merdeka. Nah, ini juga. Nah, dalam hal ini begini, arah kebijakan ceria dan hasilnya pada kurikulum merdeka itu kita melihat bahwa konsep pencapaian kurikulum merdeka itu sendiri itu memang secara konseptual sudah ada tahapan kapan dilaksanakan. Tetapi kami melakukan sebuah inovasi. Kita membentuk Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4 yang mendesain konsep. Nah, ini juga SK-nya di-SK-kan oleh beliau Bapak Bupati. Nah, sehingga kalau seandainya ditanya, Gorontalo Utara sudah merdeka, jawabannya satu, iya. Pada merdeka, apa yang merdeka? Kemerdekaan itu tidak bersifat langsung, tetapi ada level. Dia merdeka pada level 1 misalnya. Apa yang dilakukan pada level 1? Nah, ini kita bagi dari 5 level. Dan kebetulan ini Ibu Prof, yang hadir sini adalah Pokjanya. Ini Pak Korwas, Pak Guntur, dan Pak Rida, dan teman-teman ini Pokja mereka. Pokja yang mendesain capaian Merdeka Belajar itu seperti apa. Misalnya begini, di level 3, logging ke PMM, asesmen siswa. Nah, ini khusus untuk Pokja 1. Nah, kalau berarti ini sudah tercapai untuk level 3-nya, berarti kita sudah bisa. Sehingga alat ukur pencapaian Merdeka Belajar di Gorontalo Utara itu jelas sekali. Kapan dia bisa capai? Kita bicara merdeka, apa sih yang merdeka? Memang betul dalam dashboard, ya, dashboard secara nasional itu kita terbaca. Ketika guru ini login sini berarti sudah begini, sudah tercapai. Tetapi kan ini konsepnya kebijakan secara nasional. Dari situ. Nah, kita lanjut. Next. Kamu ke apa? Lanjut. Next Pak. Iya. Arah kebijakan ini terus lanjut saja. Karena ini kalau mau dibicara terus mungkin 2 jam tidak mau habis. Nah, oleh karena itu saya sampaikan kalau 2 jam tidak mau habis, maka dengan penuh kerendahan hati materi ini kami berhentikan dulu dengan iringan ucapan terima kasih, dan sekiranya ada yang perlu dipertanyakan. Kebetulan di terakhir itu adalah sama seperti goalnya. Jadi goalnya itu bukan Piala Dunia ada goal, tapi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Gorontalo itu juga harus ada goalnya. Nah, kebetulannya penjaga gawang strikernya itu kiri luar kiri dalam ini ada di sini, yang merupakan tim Pokja, pencapaian Merdeka Belajar sebagai kebijakan terstruktur di pendidikan ceria Gorontalo. Makasih atas perhatian, dan mungkin ada hal yang perlu dipertanyakan pada kita semua dalam hal ini, baik dari materi pertama, kami juga selaku penanggung jawab kegiatan pada hari ini, dan semua rekan-rekan narasumber juga sama-sama penanggung jawab, dan penanggung jawab umumnya adalah Ibu Prof. Nobrianti Japri. Mengucapkan terima kasih banyak atas atensi kita semua hari ini.